ada manusia siapapun yang bisa menyelesaikan masalah dosa di dunia ini selain Yesus yang datang dari sorga itu. Bapak dari tadi kan hanya menekankan bahwa ini melengkapi, pada kenyataannya kan bukan melengkapi, Pak. Tapi memang kontradiksi gitu loh. Yesus itu dihadirkan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Karena dosa yang ada pada manusia itu membuat manusia itu bermasalah, hidup dalam permusuhan, ya, sehingga manusia kehilangan damai sejahtera. Untuk itu Yesus datang itu. Nah, Yesus itu siapa? Ini yang penting. Dia yang menyelesaikan semua masalah. Dia yang dari surga itu sendiri. Dia adalah Yahweh itu sendiri yang disebut sebagai firman lalu menjadi manusia. Karena tidak ada manusia siapapun yang bisa menyelesaikan masalah dosa di dunia ini selain Yesus yang datang dari surga itu. Nah, buktinya agama-agama lain dengan Tuhannya sendiri tidak menyelesaikan masalah dosa. Satu-satunya Tuhan yang datang dari surga itu sendiri yang menyelesaikan masalah dosa itu hanya Yesus. Sedangkan yang lainnya tidak menyelesaikan masalah dosa manusia yang dialami oleh manusia, ya, dengan permusuhan, iri dengki yang membuat manusia itu hilang damai sejahtera, ya, karena tiap manusia satu merampas hak hidup manusia yang lain. Nah, untuk itu Yesus datang. Jadi Yesus datang itu untuk memperbaiki hidup manusia, dosa manusia, memperbaiki dosa manusia. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai sekarang manusia sifatnya tidak berubah, apalagi umat-umat Paulus seperti kita lihat di luar negeri merasa berkuasa. Paulus itu kan tadinya penjahat juga kan, dia berdasarkan syariat agama itu, agama Yahudi kan, itu jahat juga itu, nangkapin orang Kristen. Tapi setelah dia mendapat pencerahan dari Tuhan Yesus, dia bertobat. Jadi orang yang betul-betul sudah percaya Yesus yang bertobat itu mereka tidak jahat lagi gitu loh. Jadi orang yang masih jahat-jahat ini yang belum ditebus dosanya gitu, yang belum menerima penebusan. Tapi orang yang menerima penebusan dosa ini mereka sudah tidak lagi berbuat dosa, tidak berbuat jahat lagi terhadap sesamanya. Nah, itu persoalan di situ. Jadi kalau masih ada dosa itu karena memang manusia itu tidak mau percaya sama Yesus yang menebus dosa. Kalau mereka percaya sama Yesus yang sudah menebus dosa, mereka akan diajari supaya mengasihi sesama manusia. Itu ukurannya di situ. Yesus datang itu untuk mengajari manusia supaya mengasihi sesama manusia, bahkan mengampuni orang yang bersalah, ya, memberkati orang yang menganiaya, bahkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itu ajaran Tuhan Yesus setelah dia menebus dosa manusia. Jadi kalau masih ada orang yang berbuat dosa, ya memang karena mereka tidak mau taat pada perintah Yesus. Karena satu-satunya ajaran yang luar biasanya Yesus saja. Pertama dia menebus dosa dulu, setelah dia menebus dosa baru umatnya diajarin, kamu berbuat yang baik terhadap sesamamu.
Kalau orang berbuat salah terhadap kamu, kamu ampuni. Karena yang membalas Tuhan, bukan manusia. Manusia yang disuruh berbuat yang baik saja. Kalau ada manusia yang melanggar, Tuhan yang akan menghukum mereka. Sehingga di dunia ini tidak ada manusia yang lolos dari setiap perbuatan dia. Yang baik dapat hal yang baik, tapi kalau yang jahat, pasti mereka menuai yang jahat-jahat juga. Nah, itu kebodohan manusia di situ. Kalau tidak mau percaya pada Yesus dan tetap memperlakukan hidup sebagai orang berdosa yang selalu menjahati sesama manusia, itu kan kebodohan manusia di situ tuh, ya seperti itulah ya. Selamat sore Pak Martin. Maksud Bapak pencerahan yang seperti apa Pak yang diterima Paulus ini dari Yesus itu? Kapan itu Pak? Kata Bapak Paulus mendapatkan pencerahan dari Yesus. Kapan itu Pak? Dan di mana itu mendapat pencerahannya gitu? Bukankah Yesus sama Paulus itu tidak pernah face to face Pak? Tidak pernah saling bertemu. Bagaimana Bapak bisa yakin seperti begitu? Ya, kita sebut orang Kristen itu karena sebagai pengikut Yesus kan terkenal sebagai orang Kristen kan begitu kan. Nah, zaman itu tuh mereka disebut sebagai mengikuti jalan kebenaran, ya. Jalan kebenaran, mengikuti Yesus itu. Jadi istilah Kristen belum ada. Baru ada dari Antioquia, itu pun sebutan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu. Tetapi bagi kita nggak ada masalah. Kalau untuk mempermudah, untuk mengenal pengikut Yesus ya juga nggak apa-apa kita pakai istilah Kristen. Jadi bagi kita nggak ada masalah itu untuk kata-kata seperti itu. Yang penting itu bagaimana kelakuan manusia itu baik terhadap sesamanya. Karena ajaran apapun sebenarnya tujuannya itu di situ. Bagaimana manusia bisa bersikap yang baik terhadap sesamanya. Ajaran yang hebat seperti apapun kalau manusianya tidak diajar untuk bisa mengasihi sesamanya, ya gak ada gunanya itu. Makanya Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa kita harus mengampuni sesama kita, mengasihi sesama kita. Tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Itulah luar biasa ajaran Yesus. Pak Martin Ale, kalau demikian kenapa kita masih harus berkelakuan baik Pak? Bukankah dosa-dosa kita itu sudah dihapus Pak? Ya sudah saja, kan sudah tidak ada dosa lagi Pak. Ngapain lagi harus berbuat baik Pak? Kan sudah ditebus Yesus. Tapi kok masih harus loh berbuat baik gitu? Ini kenapa begitu Pak? Jadi pada waktu dalam perjalanan Paulus untuk minta surat kuasa kepada imam-imam untuk menghakimi orang pengikut Yesus. Nah, kesempatan itulah Yesus dengan cahaya yang terang menyinari dia sampai dia jatuh gitu ya. Lalu dia bisu selama 3 hari. Karena cahaya itulah yang membuka pikirannya. Jadi mungkin dalam istilah Bible itu cahaya, tapi juga menjelaskan di dalam hati, lubuk hati yang paling dalam tentang kebenaran dari Yesus itu sendiri. Dari situlah lalu dia dilayani oleh salah satu pengikut Yesus ya, Ananias itu, untuk melayani dia. Karena Yesus katakan inilah orang yang kupilih untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Yesus memilih dia karena Paulus ini walaupun perbuatannya salah tapi tujuannya dia baik. Karena dia tidak mengerti ajarannya sebenarnya. Dia pikir ajaran-ajaran Yahudi itu udah paling benar gitu loh. Ternyata ada terselip pemahaman yang salah di dalamnya. Sehingga dia tahu bahwa manusia harusnya berbuat baik terhadap sesamanya. Disitulah Paulus langsung berubah total. Bahkan akhirnya hidupnya juga dia menderita itu. Ya, dia dipancung juga akhirnya kan. Nah itulah. Jadi resiko sebagai orang yang melakukan kebenaran itu dibenci oleh dunia ini. Ya, itu resiko orang yang mau melakukan kebenaran dari Tuhan Yesus itu sangat dibenci oleh dunia ini. Itu dimulai dari zamannya rasul-rasul itu semua tidak ada yang hidupnya baik itu. Akhirnya hidup mereka itu dibunuh semua itu. Nah seperti itulah buktinya adanya dosa yang berkecamuk dalam kehidupan manusia sehingga manusia itu penuh dengan kebencian, iri hati, dendam. Oh, jadi dengan melalui cahaya itu Pak ya. Tapi Pak Martinaldi, kalau saya lihat Pak ya,
bahkan pengakuan Paulus ini Pak, itu yang kata Bapak dalam perjalanan ke Damsyik itu Pak ya, ini saling berbenturan gitu loh Pak. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, mereka ya yang teman perjalanannya Paulus ini mendengar suara tapi tidak melihat siapapun gitu. Nah, lalu dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, malah mereka melihat cahaya gitu kan. Nah, suara yang berkata kepadaku, katanya tidak mereka dengar gitu. Ini sebenarnya mana yang benar gitu loh. Dalam satu pasal yang sama, dalam ayat yang berbeda pula gitu. Jadi bagaimana ini kesaksian seorang Paulus ini bisa disahkan gitu atau dibenarkan kesaksiannya Pak? Sementara dalam satu pasal ini pun, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7 pun dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9 itu saling bertentangan. Bagaimana ini kesaksian seorang Paulus bisa dipercaya gitu loh Pak Martinelli? Coba Bapak jelaskan. Dosa yang ditebus itu adalah dosa yang awal dibuat oleh Adam dan Hawa, dan itu sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia. Pada umumnya semua manusia itu dipengaruhi oleh dosa yang dari Adam itu. Orang mau percaya atau tidak percaya, tapi bukti menyatakan bahwa semua orang sudah berdosa. Berdosanya di mana? Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Ya, mereka menindas orang lain, itu dosa yang paling berat, yang paling besar itu. Mereka merasa dirinya paling benar sendiri dan orang lain itu salah. Itulah dosa. Seharusnya kalau orang merasa diri benar tuh dia melayani orang lain supaya tidak berdosa begitu. Tapi justru mereka mempraktikkan dosa gitu. Itu persoalannya di situ. Ya. Jadi penebusan dosa itu untuk dosa yang sudah dibawa dari Adam. Artinya apa? Dalam hati manusia yang punya kecenderungan untuk berbuat dosa terhadap sesamanya itu sudah ditebus. Dan setelah itu, setelah kita menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus, kita diajar supaya menaati Tuhan dan melakukan yang baik-baik terhadap sesamanya. Namun memang masih ada ya, orang masih belum mampu untuk melakukan itu. Tapi ajaran Yesus setelah penebusan itu, umatnya diajarin supaya mengasihi sesama, tidak berbuat jahat terhadap sesamanya, bahkan melayani orang yang membenci sekalipun. Itu ajarannya seperti itu. Ya, nah kita bisa bandingkan dengan ajaran lain yang tidak mengajarkan seperti itu. Ya bagaimana kelakuan manusia? Yesus sudah mengajarkan gitu aja masih ada yang berbuat salah. Apalagi yang tidak mengajarkan seperti ajaran Yesus, itu seperti apa? Nah kita bisa bandingkan di situ aja. Sederhana. Yesus ajarkan supaya manusia harus mengasihi. Kalau tidak dia dihukum Tuhan gitu loh. Di dalam Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka menceritakan kebanyakan hal yang sama, tapi mereka menjelaskan versi masing-masing menurut pengamatan dia sendiri, sehingga di sana bukannya bertentangan tetapi justru melengkapi satu dengan yang lain. Ada yang melihat dari sisi ini, ada yang melihat dari sisi ini, begitu. Jadi itu bukan satu persoalan yang besar itu, ya, bukan persoalan. Hanya orang-orang yang mencari kesalahan saja yang membuat itu persoalan untuk menyalahi yang benar gitu. Hanya persoalan kecil yang kita salah mengerti, kita pakai untuk menyalahkan hal-hal yang besar yang lain, yang lebih penting. Nah itulah pikiran manusia seperti itu ya. Kalau kita mau mencari kesalahan gitu, saya bisa koreksi agama manapun dengan kesalahan yang luar biasa banyaknya gitu. Jadi kalau memang kita konsisten mau saling mengoreksi, kita juga bisa mengoreksi semua agama-agama yang lain. Nah kita mau pakai ukuran yang mana yang mau kita pakai gitu loh ya gitu. Jadi kalau hanya masalah itu sudah saya katakan itu pendapat yang saling melengkapi. Ada yang melihat dari sisi ini, ada yang melihat dari sisi lain. Seperti Yudas juga begitu. Dia mati perut terbuai, tapi ada yang bilang dia gantung diri, ada yang bilang dianya terbuai. Jadi disitulah saling melengkapi. Nah di situ uniknya Bible itu di dalam menjelaskan sesuatu berdasarkan pengamatan tiap orang, tapi tetap isinya sama. Inti persoalannya tetap benar sama gitu. Seperti contohnya begini, Anda melihat di jalan kecelakaan, Anda cerita sama orang lain, oh itu kejadiannya begini-begini. Tapi ada orang lain juga yang melihat, mereka ceritakan menurut versi mereka jadi berbeda. Apa kejadian itu tidak terjadi? Kejadian ini terjadi.
jadi, tapi masing-masing melihat menurut versinya. Dan itu harus kita maklumi itu. Kalau kita tidak bisa memaklumi itu, kita tidak akan menemukan kebenaran. Ya, kita tidak bisa menemukan kebenaran. Sehingga banyak dialog-dialog seperti ini yang berusaha mencari kesalahan. Nah, itu tidak fair ya. Mari kita belajar yang fair gitu. Karena kalau nanti orang lain juga mencari kesalahan kalian juga, nanti banyak. Kalian juga nggak suka itu, ya kan? Seperti itu. Pak Martinelli, Bapak mengatakan hal tersebut itu bukan perkara yang besar ya Pak ya. Begini Pak, di dalam Matius, Markus dan yang lainnya itu tidak ada Pak dalam riwayatnya gitu. Perjalanan Paulus ke Damsyik ini, yang lalu tiba-tiba dia diangkat jadi rasul, itu hanya ada di Kisah Para Rasul Pak. Gitu. Dan kesaksiannya pun kan ini jelas bertentangan, bagaimana mau dikatakan saling melengkapi gitu loh Pak. Iya. Teman seperjalanan mereka melihat cahaya, tapi suara tidak mereka dengar, pada Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Lalu pada Kisah Para Rasul 9 ayat 7, mereka mendengar suara tapi tidak melihat siapapun. Melihat atau tidak melihat ini Pak sebenarnya itu? Atau mendengar apa tidak mendengar ini teman seperjalanan Paulus itu yang ke Damsyik itu? Dari sudut pandang siapa gitu Pak? Ini yang menulis Kisah Para Rasul ini. Kan orangnya mungkin ini yang nulis Kisah Para Rasul ini Pak, satu orang ya nggak? Karena kan pasalnya juga sama. Tidak ada Pak di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Nggak ada itu ceritanya Pak. Ini hanya ada di Kisah Para Rasul gitu. Pengakuan tentang kerasulan daripada Paulus ini gitu. Bagaimana Pak? Bagaimana ini bisa dikatakan saling melengkapi gitu? Ini kan satu kejanggalan gitu loh Pak. Nah Pak Martinelli, saya kira ini ada hal yang cukup menarik Pak ya, dari misteri penebusan dosa ini loh, gitu ya kan. Pertama begini Pak, orang katanya kan sudah berdosa dari Adam. Apakah tidak aneh Pak, bukannya orang-orang yang berdosa itu, iya, orang-orang yang keseluruhannya berdosa sudah dimusnahkan oleh Tuhan pada zaman banjir bandang Nuh gitu. Yang tersisa di atas bahtera Nuh sendiri itu adalah orang-orang yang saleh Pak, yang ikut aturan Tuhan gitu, yang ikut bersama Nuh, yang ikut dengan apa kebenaran yang disampaikan oleh Nuh tentunya. Nah, bukankah semua yang telah berdosa itu telah Tuhan lenyapkan Pak? Lalu kenapa masih ada lagi gitu dosa-dosa ini Pak? Dosa katanya yang diwarisikan Adam kepada manusia gitu. Ini kan ini masih aneh lagi gitu loh Pak. Bagaimana Pak menurut Pak Martinelli ini? Sudah saya katakan bahwa itu mereka saling melengkapi di situ ya. Sehingga tergantung kita, ukuran kita menilai itu seperti apa. Seperti satu contoh begini misalnya, dalam Al-Quran mengatakan Yesus lahir di bawah pohon korma. Sekarang saya tanya Anda bisa percaya itu pernyataan itu apa tidak? Dia lahir di bawah pohon korma di mana? Siapa saksinya? Tanggal berapa? Anda bisa jelaskan deh sama saya. Itu isi Al-Quran loh, ya. Itu tulisan Al-Quran sendiri. Anda bisa jelaskan sama saya enggak? Tentang kelahiran Isa itu. Ya. Anda percaya sama pernyataan itu apa tidak? Ya. Karena ada pertanyaan selanjutnya itu di bawah pohon korma di mana? Siapa saksinya? Tanggal berapa terjadinya itu? Anda bisa jelaskan atau tidak? Seperti itu contohnya. Coba Anda bisa bandingkan apa tidak itu? Baik Pak Martinelli ya. Bapak mengatakan Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma gitu loh Pak. Lalu bertentangan dengan yang ayat yang lainnya, dengan ayat yang mana Pak? Coba. Bertentangannya dengan ayat yang mana gitu kan? Kita kalau bicara masalah saksi Pak, itu banyak sekali itu. Kita bisa lah merujuk yang lain itu. Ya. Kita bisa juga nanya sama Bapak, siapa saksinya Yohanes di Patmos? Begitu. Tapi bukan itu intinya. Kesaksian umpamanya Yohanes Patmos, dia mengetahui, melihat sorga, ia memberitahukan kisruh-kisruhnya, seluruh-buluhnya sorga, itu kan melalui Yohanes di Patmos. Saksinya siapa? Saya juga bisa tanya di situ kan.
di mana Patmos tersebut. Saya juga bisa begitu. Tapi Pak, poinnya di sini bukan di situ Pak. Iya, Bapak mengatakan tadi di Al-Quran Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon korma. Ya. Lalu bertentangannya dengan ayat Al-Quran yang mana Pak? Yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam tidak lahir di bawah pohon kurma gitu loh. Kalau yang saya utarakan tentang kesaksian Paulus ini, itu sama Pak. Ya. Dalam Kisah Para Rasul semua ini, dua-duanya ayat itu. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan saling melengkapi? Bagaimana mungkin bisa dijadikan rujukan satu kebenaran? Saya tidak bertanya di sini tentang saksinya Paulus, orangnya siapa yang ikut ke Damsyik tersebut. Itu juga akan payah, Pak. Bapak tidak akan bisa menjawab. Ya, gitu loh, Pak. Jadi ini yang saya pertanyakan itu bukan saling melengkapinya. Tidak ada di sini dikatakan saling melengkapi gitu. Malah saling kontradiksi gitu loh. Makanya Bapak simak. Semuanya itu dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Itu saling bertentangan gitu. Sama-sama penulis Alkitabnya sama gitu kan. Tentunya yang menulis Kisah Para Rasul ini. Nggak tahu saya, kalau menurut keterangan katanya ini kan produknya Lukas gitu. Nah, ini mana yang bisa dipercaya dalam satu pasal ini gitu loh. Saling melengkapi dari mananya gitu loh Pak Martin. Ya, cobalah kita ke situ dulu poinnya Pak. Ya. Nah, itu pertanyaan Anda ini satu yang bagus. Bagus sekali yang Anda angkat nih, bagus sekali. Artinya apa? Setelah manusia yang pertama itu dimusnahkan, ternyata kan masih ada dosa. Nah, itu yang dibilang dosa waris. Karena benih dosa itu tetap ada pada manusia itu sendiri. Contohnya kehidupan Nuh sendiri setelah di air bah itu, apa yang terjadi dalam cerita dia dengan anak-anaknya. Ya kan? Anda bisa lihat itu sendiri itu. Jadi disinilah yang membuktikan bahwa dosa waris itu betul-betul turun-temurun itu. Walaupun sudah dimusnahkan, tapi masih aja benih dosa itu tetap ada. Itu yang dia bilang dosa waris itu seperti itu. Sampai harus ada penebusan dosa. Ya. Di mana dosa manusia itu ditenggelamkan seperti zaman Nuh oleh Yesus ya, dosa-dosa itu dibenamkan, dikubur, ya, dikubur. Ya, dosa itu lalu bangkit kembali Yesus, dan orang yang percaya itu sudah dihidup barukan seperti orang Kristen. Orang Kristen sudah hidup baru, bebas dari dosa waris itu. Itu contohnya orang Kristen ya, sudah bebas dari dosa waris. Jadi yang dilakukan itu bukan berdasarkan dosa waris, tetapi dari kelemahan manusia itu sendiri. Nah itu. Dan setiap orang Kristen yang melakukan kesalahan itu akan dihukum Tuhan. Gitu. Tetapi keselamatan untuk ke surga itu dia tetap sudah menjadi bagiannya, ya itu. Tetapi secara pribadi dia, Tuhan akan menghukum dia, membuat masalah dalam hidupnya gitu, sehingga dia harus belajar menjadi orang yang baik gitu. Nah itu seperti itu. Jadi apa yang Anda tanya itu membuktikan bahwa benih dosa itu tetap ada pada keturunan manusia sampai datang Yesus. Sampai Yesus menggenapi itu baru manusia bisa bebas dari kutukan dosa waris itu, yaitu orang Kristen itu sendiri yang alami. Baik Bapak, tentang dosa waris saya, mungkin Bapak lebih menekankan kepada dosa waris. Kalau saya teliti Pak, pengampunan darah ini ternyata hanya sebuah hasil karya Paulus Pak, kalau saya lihat Pak ya. Mungkin Bapak lebih tahu kan tentang Alkitab Bapak sendiri. Ketika saya membaca dalam Ibrani 9 ayat 22, itu kan kata-kata Paulus Pak. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, kata siapa? Kata Paulus. Bahkan hukum Taurat, iya Pak, yang kata Yesus apa dalam Matius 5 ayat 18. Kata Yesus, sebelum lenyap langit dan bumi, iya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah lalu tiba-tiba orang yang kesaksiannya dalam Kisah Para Rasul tadi yang sudah saya sebutkan, kesaksiannya yang sudah dalam satu pasal itu sendiri bertentangan, lalu kok tiba-tiba orang tersebut mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Torah katanya dalam Efesus 2 ayat 15. Bukankah ini hal
satu hal yang sangat menggelincirkan, Pak. Menggelincirkan seseorang dari ajaran Yesus yang sebenarnya gitu loh, Pak. Ya. Bapak bisa lihat dalam Mazmur 32 ayat 5, Pak. Bahwa jika dosa itu kuberitahukan, katanya, menurut Daud kan, kesalahanku tidaklah aku sembunyikan kepada Tuhan itu kan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku, gitu. Nah, sementara acara penebusan dosa dengan darah ini, Pak, itu hanya bisa ditemui dalam produknya Paulus gitu loh, Pak. Dalam Ibrani 9 ayat 22. Yang jelas-jelas Paulus di sana mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, kata dia loh. Padahal dalam Mazmur 5 ayat 6, Pak, apa kata Tuhan? Tuhan itu jijil melihat penumpahan darah dan penipu gitu loh. Nah, ini gimana ini, Pak? Coba. Bagaimana mungkin kita mempercayai seseorang yang kesaksiannya atau kerasulannya? Bapak tahu nggak sih artinya rasul? Rasul itu kan orang yang menyampaikan, Pak. Yang tentunya apa yang disampaikan seorang rasul itu harus dari Tuhan gitu loh, Pak. Ini kan nggak ada gitu. Otoritas daripada Paulus ini nggak jelas, Pak. Nggak ada di ayat-ayat manapun bahwa Yesus itu mengatakan, Paulus, setelah aku terangkat ke sorga, engkaulah penerusku. Dan engkaulah yang akan membuat ayat-ayat dalam kitab suciku. Umpamanya kan tidak ada, Pak. Coba. Ya, lalu tiba-tiba modal dia pingsan dalam perjalanan ke Damsyik itu. Dia terkapar. Ya. Dia nyuksuk di tanah, lalu kesaksiannya itu ternyata ini diekspos oleh Lukas dalam kisahnya, kisah para rasul, hasil karyanya. Kok masih berbeda pula gitu loh. Dan juga Pak perlu diketahui kan, Lukas ini kan tabibnya dia loh. Bahkan Paulus itu adalah seorang pembunuh tadinya. Jika Lukas tidak menuliskan hal-hal tentang apa yang menguatkan tentang argumen Paulus, tentunya dia akan dibunuh juga kan, Pak. Bisa ke situ kan. Bahkan kan di sini bisa dia tunjukkan bahwa oleh Lukas ini ditunjukkan dalam satu pasal ini pun sudah saling bertentangan gitu loh, Pak Martin. Nah, bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini? Mempercayai ini gitu. Penebusan dosa itu hasil karya Paulus. Sementara pengakuan daripada Paulus itu sendiri adalah kesaksian yang boleh dikatakan bisa kesaksian palsu gitu loh, Pak. Yang menuliskan kesaksiannya adalah tabibnya. Terus tabibnya juga menuliskan saling kontradiksi. Lalu tiba-tiba ini orang yang ngaku rasul atau risalah, ya, risalatul qaul ya Tuhan gitu, Pak. Jadi yang menyampaikan perkataan Tuhan ini, Pak, ternyata kok membuat aturan yang keluar dari aturannya Yesus gitu loh. Ini nih, Pak, penyakitnya itu dari Paulus ini, Pak. Coba Bapak bisa jabarkan semuanya gimana ini, Pak? Bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Bible kan? Ya kan? Bible mengatakan lahir di dalam kandang domba. Katanya Isa lahir di bawah pohon korma. Nah, saya tanya Anda, yang saya tanya itu Anda. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan pernyataan ini? Ya kan? Kapan dia lahirnya? Di mana? Di bawah pohon korma di mana? Dan siapa saksinya? Anda harus menjelaskan karena ini tertulis dalam Al-Quran. Anda harus bisa menjelaskan ini gitu loh. Kenapa saya tanya? Karena kalian menyangkali tanggal 25 Desember sebagai lahirnya Yesus. Dan di dalam Bible mengatakan dia lahir di kandang domba. Al-Quran mengatakan lahir di bawah pohon kurma. Nah, saya minta pertanggungjawaban Anda supaya Anda menjelaskan itu, ya. Jadi jangan nanya lagi sama saya, ya. Anda jelaskan aja. Memang untuk Anda yang memang hanya mencari kesalahan, memang seperti itu. Kalau bagi kita ngerti. Seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat 18, tidak satu titik pun akan hilang. Itu betul. Itu masih tetap berlaku bagi orang yang belum percaya kepada Yesus. Tetapi bagi Yesus itu sudah tidak berlaku lagi. Tuntutan hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sudah digenapi oleh Yesus. Ya. Makanya sampai dunia ini lenyap itu tidak akan. Karena memang itu tetap berlaku bagi orang yang masih belum percaya kepada Yesus.
hukum itu akan masih berlaku. Itu maksudnya. Sehingga apa yang dijelaskan Rasul Paulus itu tidak salah, itu benar sesuai dengan maksud Yesus, itu seperti itu. Gitu loh. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah ditebus dosanya, dia tidak punya dosa waris lagi. Gitu loh. Jadi apa yang dikatakan Paulus itu benar, tidak kontradiksi. Nah sekarang kalau Anda bisa jelaskan tentang dosa di dalam Islam itu seperti apa? Anda bisa nggak jelaskan tentang bagaimana awal mulanya dosa itu, lalu apa proses Tuhan tentang dosa itu kepada manusia? Apa yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia yang menyangkut tentang dosa yang terjadi itu? Anda bisa jelaskan itu enggak? Coba Anda jelaskan sama saya. Jadi tidak hanya mengkritik aja tentang ajaran Bible, tapi Anda bisa tandingkan dengan ajaran Al-Quran juga yang mungkin lebih benar dari ajaran Bible tentang pengampunan dosa, tentang penebusan dosa. Mungkin Anda lebih ngerti itu. Anda coba jelaskan sama saya. Kalau di Bible itu ada pengampunan dosa, penebusan dosa, ada hukum Taurat. Nah di dalam Al-Quran sendiri ada hukum Taurat apa enggak? Ada tuntutan kepada orang yang berdosa atau tidak? Lalu dosa itu menurut Al-Quran berasal dari mana? Lalu prosesnya seperti apa? Kalau di Bible kan jelas itu, semua jelas itu. Nah di dalam Al-Quran seperti apa? Tolong Anda jelaskan sama saya coba, supaya kita bisa seimbang di dalam membanding-bandingkan antara ajaran Al-Quran dan ajaran Bible gitu ya, supaya berimbang gitu. Pak Martinelli, ini kan yang sedang kita kupas itu tadi tentang kesaksian Paulus, gitu loh. Sekarang Bapak begini, tadi Bapak berstatement ya, atau Bapak mengeluarkan argumen bahwa Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma, ya. Lalu Bapak menanyakan di mana, ya tanggal berapa. Itu Pak, secara eksplisit dan secara tidak berkepentingan itu tidak perlu. Untuk apa Al-Quran menuliskan itu? Ya, itu kan begini loh Pak. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Coba Bapak tampilkan ayatnya. Terus yang Bapak permasalahkan dari Yesus atau Isa alaihissalam di dalam Al-Quran itu lahir di bawah pohon kurma, itu bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mana gitu Pak. Bertentangannya atau penyangkalan ayat Al-Quran yang lain bahwa yang mengatakan Isa alaihissalam tidak lahir di bawah pohon kurma itu di mana Pak? Coba Bapak tunjukkan itu. Kontradiksinya itu. Ada nggak Pak? Penyangkalan daripada Al-Quran ketika satu ayat dia mengatakan bahwa Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma, lalu tiba-tiba di ayat lain mengatakan bahwa Isa alaihissalam itu tidak lahir di bawah pohon kurma. Gitu. Coba Bapak tampilkan itu dulu Pak. Karena yang sedang kita bahas ini itu tentang kisah kesaksian daripada Rasul Paulus ini. Ya, yang sama-sama penulisnya sama, yaitu Lukas ya, kalau penulis kisah para rasul itu. Sementara Lukas ini sendiri kan adalah tabibnya daripada Paulus. Paulus sendiri itu seorang pembunuh. Jika Lukas, bisa begini, jika Lukas dia tidak menuliskan apa yang menjadi penguat daripada kerasulan Paulus ini, bisa jadi kan Lukas juga dibunuh oleh Paulus ya. Karena Lukas sendiri itu menampilkan kesaksian Paulus ini berbeda dalam satu pasal. Dalam kisah para rasul yang sama pun, gitu Pak. Itu tidak sama. Itu satu kode mungkin Pak dari Lukas ini, bahwa kerasulan Paulus itu patut untuk diragukan gitu. Ini saya tidak mengada-ada Pak, gitu. Nah sementara pertanyaan Bapak kan pertanyaan yang mengada-ada, mau membenarkan kelahiran Yesus tentang 25 Desember. Nah saya tidak mempermasalahkan tentang kelahiran Yesus. Dia mau lahir tanggal 25 Desember yaitu terserah Pak ya, gitu. Karena dalam keimanan seorang muslim itu ya kita hanya dituntut untuk mengimani bahwa Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah utusannya Allah gitu loh Pak. Rasulnya, nabi dan rasulnya. Seorang penyampai apa yang diwahyukan oleh Allah. Nah itu Pak. Jadi tempatnya tidak wajib kami ketahui. Ya. Terus tanggalnya kelahiran Yesus tidak pula wajib bagi kami untuk mengimani. Karena kami itu hanya dituntut untuk mengimani tentang kenabian dan kerasulannya Isa alaihissalam atau Yesus ini loh Pak. Jadi tidak ada hubungannya gitu.
Nah, sementara kalau Bapak memang mempercayai Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, ya itu tidak masalah bagi saya gitu kan. Dan itu bukan poin kita ini yang sedang kita bahas lah. Oke. Dan Bapak bisa mungkin kasih rujukan di mana itu dikatakan bahwa Yesus itu lahir di dalam atau di kandang domba. Coba secara eksplisit teks dalam ayat Alkitabnya itu di mana, Pak? Mungkin Bapak bisa tampilkan. Dan terus kontradiksi yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam ini lahir di bawah pohon kurma bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain yang mengatakan bahwa Isa umpamanya tidak lahir di bawah pohon kurma. Tolong Bapak tunjukkan itu. Gitu aja. Jadi kalau masalah saksi itu sangat banyak sekali, Pak. Saya tidak mempertanyakan tentang saksi gitu loh. Tapi saya itu sedang mempertanyakan tentang kesaksian Paulus yang ditulis oleh Lukas kok berbeda gitu, saling kontradiksi. Itu Pak poinnya, Pak ya. Anda jelaskan sama saya lahir di bawah pohon korma di mana, kapan? Karena itu bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam Bible. Kalau di Al-Quran mengatakan itu, Anda sebagai orang Islam tentu lebih tahu dari saya dong. Ya, Yesus lahir ke tanggal berapa, disaksikan oleh siapa, lahir di bawah pohon korma di mana? Itu saya tanya Anda tuh, Anda harus jawab itu, bukan Anda nanya saya lagi. Ini kan tidak fair kalau Anda nanya saya lagi, saya tanya Anda jelaskan itu aja, jawab pertanyaan saya. Ya, jawab pertanyaan saya itu. Ya, silakan. Maaf Pak Martinali ya, saya tidak mempermasalahkan Pak ya. Gitu, saya tidak mempersalahkan tentang keimanan Bapak atau kepercayaan Bapak, tidak Pak. Bahkan saya tidak mencari-cari kesalahan, tapi saya kan mempertanyakan tentang kebenaran dalam Alkitab Bapak gitu. Apakah salah saya bertanya tentang kebenaran gitu? Menurut Bapak menguatkan Pak? Atau ajaran yang diajarkan oleh Paulus ini adalah satu sumber kebenaran gitu? Ya, kita kembali dulu ke situ. Bagaimana mungkin Pak ya seorang yang tidak dikenal oleh Yesus ya, dan yang kesaksiannya ini Pak itu dituliskan oleh Lukas itu berbeda-beda Pak. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 dengan Kisah Para Rasul 9 ayat 7 saja sudah kisruh ini Pak, sudah saling gontok-gontokan Pak. Dua ayat ini tentang kesaksian Paulus ini berbeda-beda gitu loh. Bagaimana bisa dipercaya Pak orang yang pelin-pelan begitu Pak, yang dituliskan kesaksiannya itu tidak sinkron gitu loh. Lalu tiba-tiba orang yang tidak Yesus kenal, dia merubah hukum Taurat, dia melebah hukum Taurat, dia membuat sebuah karya penebusan dosa seolah-olah Yesus itu menebus dosa. Itu kan saya mengkritik ini Pak, karena ini semua bersumber daripada seorang rasul yang mengaku dirinya rasul dengan pengakuan kerasulannya itu sendiri gitu loh. Bahwa Paulus ini mengaku dia itu rasul itu dengan sendiri gitu. Lalu minta dituliskan lah mungkin kepada Lukas, karena dia kan tabibnya itu Lukas itu. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 sehingga tercerminlah bahwa kisah perjalanan ke Damsik itu membuat sebuah pertanyaan misteri gitu loh. Misterinya apa? Misterinya ternyata kok saling berbeda gitu. Tulisan-tulisannya itu dalam satu pasal ini saja tentang kesaksian Paulus itu sangat diragukan gitu loh Pak. Lalu bagaimana mungkin kita mempercayai kerasulan dia serta merubah-rubah semua sistem-sistem yang telah diberikan oleh Yesus gitu loh. Yesus kan sudah jelas, dunia ini belum lenyap loh Pak. Ya. Dalam Matius 5 ayat 18 mengatakan Yesus kan sebelum lenyap langit dan bumi ini satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Nah lalu kemudian yang membatalkan hukum Taurat ini kan Paulus Pak. Nah itulah yang saya pertanyakan sama Pak Martinali itu. Ya. Yang saya pertanyakan kepada Pak Martinali itu. Nah, loh kenapa gitu? Orang yang tidak ketemu dengan Yesus lalu tiba-tiba dia mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat dalam Efesus 2 ayat 15. Ini kan tidak ada loh otoritasnya Paulus itu dari Yesus. Nggak ada Pak. Ya. Terus bahkan dia lebih berani lagi mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini kata siapa gitu loh Pak.
Bahkan Yesus sendiri kan dia tidak mengatakan demikian. Gitu Pak Martin Ali. Nah, terus Bapak tadi menanyakan konsep dosa di dalam Islam gitu loh Pak. Begini Pak, di dalam Islam, ya, yang namanya dosa itu adalah perbuatan yang melanggar daripada perintah Tuhan. Karena di dalam Al-Quran itu jelas, atau di dalam kepercayaan orang Islam itu jelas Pak, amar ma'ruf nahi munkar gitu. Menjalankan kita itu perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, serta menjauhi larangannya gitu. Nah, inilah misi manusia diciptakan ke dalam dunia gitu loh Pak. Gitu. Kita ini sedang diuji loh Pak. Hidup di dunia ini bukan hanya sebatas begini, lalu kita dosa kita sudah dihapus. Ya, lantas kita semena-mena berbuat, hancur dunia Pak. Jika tidak ada aturan dalam kehidupan. Nah, orang Islam percaya begini, adanya dosa itu adanya perbuatan yang melanggar Pak. Itu definisi daripada dosa. Sementara dosa menurut Bapak apa? Kan gak jelas dalam Kristen itu, kok tiba-tiba ditibankan kepada seluruh manusia gitu. Sementara di dalam Islam, yang namanya dosa itu adalah sebuah pelanggaran. Dan dosa itu diciptakan oleh Tuhan Pak Martin Ali. Dosa diciptakan oleh Tuhan. Maka Tuhan pula yang berhak mengampuni. Gitu loh. Karena Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni dan juga maha mengasihi gitu. Jadi yang namanya dosa Pak, dalam konsep Islam, dosa itu karena adanya pelanggaran gitu manusia terhadap perintah Tuhan, itu dinamakan dosa gitu ya. Sama halnya dengan pahala gitu, atau upah gitu. Dimana kita, ketaatan kita ini dalam hidup ini, ketaatan kita taat terhadap segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Tuhan, maka kelak kita sudah sepantasnya, selayaknya dapat surga gitu. Nah, lalu Kristen, dosa sudah ditebus, lantas mau berjuang apa di dunia ini? Untuk apa lagi hidup lama-lama di dunia ini? Bukankah mereka itu sudah dijamin masuk surga? Untuk apa hidup di dunia ini yang begitu panah gitu loh Pak? Cuman sebentaran saja. Lebih baik, orang Kristen itu kan lebih baik mati semua dulu gitu Pak. Mati udah surga kan, enak itu. Nah, sementara orang Islam itu sedang melakukan sedang memenuhi misinya di dunia ini loh. Karena orang Islam itu harus memenuhi misi, yaitu mentaati perintah Tuhan dan menjauhi larangannya gitu, agar mendapatkan kebahagiaan kelak. Ini adalah lahan percobaan gitu loh Pak. Lahan ujian terbesar bagi manusia, sehingga manusia hidup sebagai khalifah di muka bumi ini. Gitu loh Pak. Nah, itulah pengertian antara dosa, perbedaan dosa yang dipercaya oleh Islam. Gitu. Tidak seperti Kristen gitu loh Pak. Begitu Pak Martin. Ya, jadi kesimpulannya Anda tuh menghakimi tentang Paulus kan, bahwa Yesus itu salah karena milih Paulus kan begitu. Lalu Bible itu salah karena pernyataannya kontradiksi kan, itu kan. Kan isi pernyataan Anda seperti itu. Nah sekarang saya sudah jelaskan semua itu, bahwa mereka itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau Anda nggak percaya, itu terserah Anda saja. Ya, selesai sudah kita bicara itu. Soal Paulus segala macam, Anda kan tidak percaya, itu sudah selesai. Lalu Anda menyalahkan Yesus, menyalahkan Paulus sebagai orang yang nggak benar. Lalu Bible itu salah semua, karena kenapa tulis Paulus yang nggak benar di situ. Tapi Anda lupa bahwa penulisan tentang Isa di sana Anda tidak bisa pertanggungjawabkan. Anda kan setengah mati menjelaskan itu kan. Saya yakin orang Islam manapun tidak bisa menjelaskan pertanyaan saya itu. Begitu ya. Jadi disinilah kita perlu fair di situ ya. Anda menolak tentang Paulus, bahkan pernyataan di dalam Kisah Rasul pun Anda tolak. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi kan saya sudah jelaskan pada Anda bahwa itu saling melengkapi dalam pemikiran orang yang positif. Tapi Anda yang berpikir negatif, Anda pikir itu satu pertentangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Paulus sendiri Anda salahkan. Kenapa orang kayak gitu tuh masuk sebagai rasul? Jadi Anda menyalahkan Yesus yang memilih Paulus. Anda menyalahkan Bible secara keseluruhan. Nah, oke lah, sekarang saya tanya Anda, bagaimana Al-Quran bisa mempertanggungjawabkan penulisan terhadap Isa? Kalau Anda bisa menyalahkan Paulus, menyalahkan Yesus, kenapa milih Paulus?
Nah sekarang saya tanya Anda, bagaimana Anda bisa pertanggungjawabkan atau Al-Quran bisa pertanggungjawabkan penulisan Isa itu sendiri? Ya, itu persoalannya di situ. Jadi Anda punya kritik terhadap Paulus, terhadap kisah Rasul, terhadap Yesus yang salah milih orang. Sekarang saya tanya Anda, kenapa Anda nulis tentang Isa di sana yang Al-Quran tidak bisa menjelaskan secara mendetail? Harusnya kalau Al-Quran bisa mengatakan bahwa lahir di bawah pohon korma, ya, itu kapan, di mana, siapa saksinya, Anda bisa pertanggungjawab penulisan itu, ya itu kita bisa percaya. Tapi kan Al-Quran itu sama sekali tidak bisa pertanggungjawaban. Bahkan Anda sebagai Muslim sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya ingin Anda coba tanya sama tokoh-tokoh Islam yang lain untuk menjawab pertanyaan saya seperti ini, ya. Kalau tentang Paulus Anda sudah nolak, sudah selesai lah, karena saya sudah jelaskan itu. Anda tetap nggak percaya, itu nggak ada masalah. Tapi sekarang saya alihkan kepada Anda yang harus mempertanggungjawabkan penulisan tentang Isa. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan itu yang penting untuk saya. Ya, silakan Anda kalau memang bisa menjelaskan, saya tunggu penjelasan Anda. Loh, Pak Martin Ali, lah terus apa hubungannya dengan kebenaran, Pak? Lah sekarang Al-Quran mau Bapak bandingkan dengan Bible. Kata Bapak menjadi rujukan kebenarannya itu kan Bapak seorang Kristen, tentu Alkitab Bapak yang menuju kebenaran gitu. Nah lalu kenapa gitu? Kok dipertentangkannya itu antara kedua kitab suci ini loh Pak? Yang jelas begini, di dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam atau Yesus itu bukan Tuhan. Nah lalu di Kristen itu Tuhannya, tentu kontradiksi lah Pak. Nah terus sekarang begini, ya Isa alaihissalam dikatakan di dalam Al-Quran dia lahir di bawah pohon kurma, ya. Nah lalu disalahkan, dikritik sama Bapak dengan Alkitab Bapak. Loh, ini gimana ini? Nah terus jika Al-Quran tidak menyebutkan tanggal, ya, di mana tepatnya, kotaknya apa, ya, mungkin di dalam Al-Quran ya. Lantas Bapak katakan di dalam Bible Bapak, di sini, terus tanggal 25 Desember, itu sah-sah saja. Itu kan namanya klaim Bapak kan. Lantas masalahnya apa loh Pak? Karena di orang Islam, saya kembali lagi Pak ya, tidak dituntut untuk mengimani tanggal berapa Isa alaihissalam itu lahir, tidak ada Pak, gitu. Tapi orang Islam itu dituntut untuk mengimani bahwa Isa alaihissalam itu adalah nabi dan juga rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, gitu Pak. Jadi Isa ini adalah utusannya Allah, begitu. Ini akan panjang ceritanya jika kita merujuk kepada Yohanes. Memang dikatakan bahwa Yesus itu kan seorang utusan, seorang hamba yang tidak lebih tinggi daripada dia yang mengutus. Itu ada di dalam Bible Bapak sendiri gitu loh. Nah lantas Bapak membandingkan kebenaran Al-Quran atau pernyataan Al-Quran lalu disalahkan oleh Alkitab Bapak. Kan aneh ini loh Pak. Gimana sih Bapak ini? Gitu loh Pak Martin. Yang kita sedang ulas ini Pak tentang pengakuan Paulus menjadi seorang rasul. Itu Pak yang saya tekankan kan dari awal. Nah itu. Lalu bagaimana kan Paulus ini bisa dipercaya omongannya, sementara kan kesaksian dia sendiri saja itu dituliskan oleh tabibnya sendiri, oleh Lukas. Paulus ini seorang mantan pembunuh sadis dia itu. Lalu ketika Lukas tidak mau menulis cerita tentang kerasulan Paulus ini, apa tidak mungkin juga ini Lukas ini dibunuh oleh Paulus gitu loh Pak. Ya. Makanya di dalam Lukas itu, di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9 dengan ayat Kisah Para Rasul 9 ayat 7 itu tercipta sebuah kontradiksi, seolah-olah ini itu hanya sebuah kode bahwa ada penekanan gitu loh. Tentang kesaksian Paulus itu memang saling bertentangan gitu. Ini dari tulisannya Lukas kalau kita logikakan demikian gitu loh Pak. Apalagi tentang penebusan dosa, semuanya itu kan karya Paulus, nggak ada itu kata Yesusnya itu. Nah seharusnya Bapak itu lebih bisa menjelaskan gitu loh Pak Pendeta Martin Ali. Silakan Pak. Iya, itu terserah Anda lah. Tapi kan Anda kan begitu berani sekali mengkritik Paulus. Ya, Anda sadar nggak itu? Anda begitu rajin mengkritik Paulus. Kisah 9 juga Anda kritikan bahwa itu di sana bertentangan, nggak masuk akal, nggak bisa diterima.
Paulus orang jahat, itu kan Anda kok berani masuk ke sana? That's oke lah, kita terima dengan baik lah. Kalau Anda tidak, itu kita berusaha menjelaskan. Kan sudah saya jelaskan itu. Alasannya apa kan sudah saya jelaskan. Mungkin lebih panjang juga saya bisa jelaskan tentang Paulus itu. Nah, Paulus itu penting sekali di dalam Bible, itu sangat penting. Nah, terbukti dengan perkembangan sekarang dalam kehidupan orang Kristen sekarang juga itu penting sekali Paulus itu. Karena dia itu adalah seorang, dia berpendidikan tinggi agama Yahudi, di mana dia sendiri orang yang pernah secara konsisten menjalani syariat agama. Jadi Paulus itu luar biasa bagi kita orang Kristen. Nah, itu satu ya. Nah, Anda sendiri kok bisa masuk-masuk ke sana itu untuk nyalah-nyalahkan gitu loh. Nah, untuk mengimbangi itu sekarang saya masuk di Al-Quran Anda. Karena di sana ada penulisan tentang Isa. Nah, kalau di sana penulisan tentang Isa yang bertentangan dengan Bible, itu yang saya pertanyakan. Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda bilang saja saya nggak tahu itu. Karena dia tidak dikatakan di Al-Quran, kan selesai. Tapi Anda berkelit-kelit malah mau nanya saya kembali. Itu kan Anda tidak fair itu. Di sini kita berdialog ya. Anda mau berdialog, kalau saya tanya Anda jawab, Anda tanya saya jawab. Kan saya sudah jawab pertanyaan Anda. Tapi Anda tetap tidak percaya, itu hak Anda. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda, harusnya Anda bisa jelaskan. Tapi ternyata Anda tidak bisa jelaskan. Bahkan bertanya saya kembali. Nah, ini coba Anda belajar dulu deh ya, belajar berdialog secara konsisten. Anda tanya saya jelaskan. Anda tetap tidak percaya, saya bilang nggak apa-apa, itu Anda. Nah, sekarang untuk mengimbangi itu saya tanya Anda lagi. Anda tidak bisa jawab, Anda malah bertanya sama saya. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang saya alami di dalam dialog-dialog di sini. Kalau nggak bisa jawab, saya malah ditanya kembali. Kalau bahkan itu masih bagus, Anda nanya kembali masih bagus. Yang lain itu malah caci maki. Ya, saya dicaci maki malah. Padahal karena nggak bisa jawab pertanyaan. Nah, ini kan persoalan. Nah, kalau Anda kan nanya lagi, nah saya ingatkan Anda jangan tanya saya kembali. Yang saya tuntut Anda tuh menjelaskan. Seperti pertanyaan Anda saya sudah jelaskan gitu loh. Jadi Anda harusnya mampu juga menjelaskan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Supaya Anda betul-betul bisa mempertanggungjawabkan itu kepada saya yang bertanya, gitu kan? Itu sebenarnya yang penting itu. Loh, Pak Martin Ali, ini gimana ini? Maksudnya gimana gitu loh? Saya itu tidak bisa menjawab atau mati-matian atau gimana menjawab pertanyaan Bapak itu tentang apa gitu loh, Pak? Permasalahannya apa gitu loh? Kan yang sedang dibahas ini adalah kontradiksinya pengakuan Paulus. Nah, lalu tiba-tiba Bapak dengan histerisnya itu kok menanyakan tanggal berapa di dalam Al-Quran. Yesus itu lahir lah tuh, apa nggak gendeng gitu loh, Pak? Ya. Seharusnya Bapak bisa membuktikan begini, Pak. Jika dalam satu ayat Al-Quran itu mengatakan bahwa Isa alaihissalam lahir di bawah pohon korma, sementara di dalam ayat Al-Quran yang lain dikatakan bahwa Isa itu tidak lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu Bapak baru bisa mempertanyakan kepada saya. Lah ini apa nggak gendeng itu, Pak? Bapak mempertanyakan tanggal berapa di dalam Al-Quran di bawah pohon kurma lahirnya Isa alaihissalam. Nah, itu kan gimana mau dijawab itu, Pak? Aduh, itu kan sekali lagi, Pak ya, itu bukan tuntutan iman seorang muslim gitu, Pak. Seorang muslim hanya wajib mengimani Isa alaihissalam atau Yesus itu nabi dan rasulnya Allah yang menyampaikan firman-firmannya Allah pada umatnya di masanya gitu loh. Itu. Makanya Isa alaihissalam itu ya diturunkan itu atau diberi kitab itu ya Injil gitu. Nah, kalau Kristen kan enggak ada, Pak. Namanya kan gospel, Pak. Gospel Matius, Markus, Lukas dan Yohanes beserta dengan surat-surat salam-salam dari Paulus gitu kan. Jadi jauh daripada kata Injil. Gitu. Injil Isanya kan enggak ada. Gospel according of Jesus itu enggak ada gitu. Itu, Pak. Jadi yang sedang kita bahas di sini itu adalah tentang kesaksian Paulus sekali lagi, Pak ya. Poinnya, Pak ya. Kesaksian tentang Paulus. Bagaimana seorang yang berkesaksian dia menjadi seorang rasul yang dituliskan oleh tabibnya yang saling kontradiksi dalam Kisah Para Rasul, lantas tiba-tiba dipercayai jadi sumber rujukan kebenaran Kristen. Nah, itu Pak sebenarnya yang harus
Pak Martinelli ini menjelaskan gitu. Itu Pak. Bukan raja. Tentang Paulus itu sudah selesai. Karena Anda tanya saya, sudah saya jelaskan kan. Soal Anda nggak percaya itu bukan persoalan saya. Makanya untuk mengimbangi pertanyaan Anda yang Anda menyalahkan tentang Bible itu, penulisan Kisah Rasul itu, yang Anda kelihatannya kayak lebih tahu dari orang Kristen, saya lalu bandingkan supaya Anda juga bisa mempertanggungjawabkan penulisan Al-Quran. Supaya Anda bisa sadar bahwa kalau Anda menyalahkan penulisan tentang Rasul Paulus di dalam kitab Kisah Rasul itu, Anda juga bisa mempertanggungjawabkan penulisan dalam Al-Quran tentang Isa. Itu maksud saya. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Anda nggak percaya itu bukan persoalan. Anda tidak harus mengkonfrontasi saya terus-menerus. Nah, untuk mengimbangi itu saya tanya Anda, ternyata Anda nggak bisa jawab. Anda malah bertanya saya kembali untuk menghindari jawaban Anda. Itu kan cara-cara yang tidak fair. Saya kan sudah kenyang dalam dialog-dialog seperti ini. Sudah sering menemukan yang seperti itu. Pak Martinelli, tentu di sini Pak ya begini Pak. Saya bukan terlalu berani ya atau berani memasuki ke ranah keimanan seorang Kristen kalau tanpa dalil gitu loh Pak. Jadi apakah salah Pak saya mempertanyakan tentang kebenaran gitu loh. Bagaimana mungkin Bapak bisa meyakinkan seseorang seperti saya umpamanya untuk mengimani tentang keimanan seorang Kristen? Gitu loh. Seharusnya ya Bapak menjelaskan. Ini kenapa gitu loh. Oh, Paulus orang yang risalah, penyampai. Tapi kok enggak ada surat kuasanya dia sebagai seorang penyampai? Kalau yang namanya Rasul itu Pak, makanya LAI itu janganlah mencomot kalau tidak tahu arti katanya daripada Rasul itu. Risalah itu, penyampai itu. Ya Pak ya. Makanya ketika dikatakan Paulus ini Rasul, maka harus dipertanyakan dong Pak. Risalah menyampaikan itu, menyampaikannya dari siapa gitu loh Pak? Apakah dari Tuhan? Apakah dari siapa gitu loh? Ini yang perlu kita ketahui gitu loh. Ya saya memang berani mengatakan bahwa Paulus ini adalah sumber daripada kesesatan Kristen selama ini. Karena dengan ulah dialah gitu loh Pak. Saya kan tadi sudah buktikan sama Pak Martinelli ya, bahwa karya penebusan dosa adalah karyanya atau ideologinya itu ideologi Paulus. Karena Yesus tidak pernah mengatakan demikian, bahwa jika aku mati aku menebus dosa kalian. Tidak seperti begitu. Atau mungkin aku menumpahkan darah untuk menebus dosa. Ada. Karena pengampunan darah itu tidak ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah katanya kan tidak ada pengampunan. Itu kan kata Paulus itu loh Pak, Rasul yang mengaku-ngaku dirinya menjadi Rasul, lantas meminta Lukas dalam Kisah Para Rasul menuliskan tentang kerasulannya gitu kan. Apakah ini tidak menjadi sebuah kecurigaan Pak? Gimana ini kalau Paulus ini memang kerjasama dengan Lukas? Karena kan Lukas kan tabibnya, orang pribadinya gitu loh. Kalau Lukas ini tidak menuliskan, dia kan takut itu akan dibunuh oleh Paulus. Paulus kan orang sadis. Maka dia menuliskan dengan kode-kode yang berbeda di dalam kisahnya gitu. Kisah kerasulannya ini seolah-olah yang wajib gitu dipertanyakan gitu loh Pak oleh orang-orang setelahnya. Karena kontradiksi gitu kan. Nah, Bapak dari tadi kan hanya menekankan bahwa ini melengkapi, pada kenyataannya kan bukan melengkapi Pak. Tapi memang kontradiksi gitu loh. Lantas bagaimana hal pengakuan seseorang yang plin-plan, kontradiksi itu menjadi sumber kebenaran? Nah inilah sumber daripada kesesatan ajaran Yesus itu dari Paulus ini gitu loh Pak Martinelli. Loh Pak Martinelli, apa yang harus saya pertanggungjawabkan dalam penulisan Al-Quran? Oh, di dalam Al-Quran kan tidak ada kontradiksi Pak. Jadi apanya yang harus saya pertanggungjawabkan? Bapak yang mengatakan, Bapak yang mengangkat sendiri kan bahwa Isa alaihissalam itu lahir di bawah pohon kurma. Lantas di mana kontradiksinya? Ya. Terus harus jawab apa saya? Ya kalau Al-Quran mengatakan dia lahir di bawah pohon kurma, ya jelas, ya sudah.
Apalagi loh. Ya. Apakah harus ditulis di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu tanggal 25 Desember? Lawang di Alkitab Bapak sendiri tidak mengatakan kok Yesus itu lahir 25 Desember. Gimana? Ya. Jadi kan gimana ini Bapak ini? Aduh. Justru saya itu Pak yang saya pertanyakan tentang Paulus ini kan kesaksiannya, kontradiksinya gitu loh. Jika memang Bapak sanggup membuktikan tentang penulisan Al-Quran yang harus saya pertanggungjawabkan, ya silakan, di mana gitu loh. Kesalahannya penulisan Al-Quran di mana gitu. Tentang bahwa Isa alaihissalam lahir di bawah pohon korma, PS yang tidak lahir di bawah pohon korma gitu loh. Mana gitu ayat Al-Quran banding ayat Al-Quran yang lainnya mana? Sementara saya kan kesaksian Paulus ini ayat satu dengan ayat lain, bahkan dalam satu pasal gitu loh. Itu sama-sama dalam pasal Kisah Para Rasul gitu loh Pak. Ini kedua ayat ini yang bertentangan. Nah itu yang harus Bapak pertanggungjawabkan, dan saya tuntut Bapak itu untuk menjelaskan, bukannya malah Anda tidak percaya tidak apa-apa. Ya iya, itu kan terserah Anda, cuman bagaimana mungkin ya kita berangkat daripada seseorang yang tidak dikenal Yesus dengan mengaku-ngaku dirinya menjadi seorang Rasul. Nah itu seharusnya Bapak sebagai seorang pendeta atau pemuka agama di dalam kekristenan itu harus bisa menjelaskan, harus bisa meyakinkan seseorang gitu loh. Kalau Bapak sendiri kebingungan untuk menjelaskannya, bagaimana menjadi rujukan kebenaran gitu loh. Kan ini aneh gitu. Nah itu yang seharusnya Bapak mati-matian bela loh Pak, tentang kesaksian Paulus yang kontradiksi ini. Bukan kok malah sekarang nanya ke saya, saya harus bertanggung jawab tentang penulisan Al-Quran. Lah salahnya Al-Quran penulisannya di mana gitu loh Pak Martin Ali. Kan itu sudah dijelaskan dong, kan sudah lengkap itu di sana. Tinggal bagaimana kita mau dengan kejernihan hati kita, dengan ketulusan hati kita untuk mempercaya itu. Ini kitab suci loh. Ini kitab suci. Jadi kalau ada anggap salah ya nggak usah dipercaya saja gitu loh. Kalau ada kesalahannya nggak usah dipercaya. Tapi kalau Anda paksakan pengertian Anda kepada orang Kristen, itu satu yang mustahil. Kalau Anda tanya itu kan sudah saya jelaskan semua, sudah. Tapi Anda tidak percaya, itu terserah Anda. Anda tidak usah harus paksa kita. Nah kalau memang Anda merasa ajaran Anda lebih benar, buktikan saja ajaran Al-Quran yang lebih benar. Ajaran Nabi Muhammad yang lebih benar daripada ajaran Paulus. Buktikan aja. Di mana masalah-masalah yang kelihatan Nabi Muhammad lebih hebat dari Rasul Paulus. Anda buktikan saja itu. Karena Anda pasti menolak semua. Anda bilang bertanya itu tujuannya bukan untuk kebenaran. Anda bertanya untuk mencari kesalahan. Dan itu satu yang mustahil bagi orang Kristen. Karena ini rekayasa Tuhan sendiri, program Tuhan. Bagaimana manusia bisa menyalahkan Tuhan Yesus yang kita yakini? Dan itu dipercaya oleh 3 miliar orang di dunia. Jadi kalau hanya pikiran Anda sendiri, ya apa sih arti Anda ini untuk mengkritik itu? Itu loh. Sementara Anda sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Anda kan tidak bisa bertanggung jawab itu. Apa yang saya tanya itu, saya kasih tahu ya, saya bertanya pada orang Islam, jarang yang bisa jawab pertanyaan saya. Umumnya itu menghindari semua itu, termasuk Anda ini sendiri. Itu hampir rata-rata. Kalau saya tanya orang Islam, mereka tidak bisa jawab itu. Akhirnya ya sudah selesai begitu aja. Tapi nanti muncul lagi, itu lagi yang ditanyakan, itu lagi yang ditanyakan. Gitu loh. Jadi supaya Anda ngerti lah. Jadi kalau Anda mengkritik Bible, Anda harus bisa bandingkan dengan Al-Quran. Kalau memang Al-Quran lebih bisa membuktikan kebenarannya secara nyata, secara konsisten, ya tunjukkan saja sama kita supaya kita bisa bandingkan Al-Quran dengan Bible, gitu saja kan. Kalau tidak fairnya saya itu di mana gitu loh Pak Martin. Saya sangat senang sekali loh, bahkan jika Pak Martin itu menanyakan tentang keimanan saya sebagai seorang Muslim, itu saya sangat senang sekali Pak. Apalagi Pak Martin umpamanya mengulas seperti saya gitu. Loh, ini loh ayat Al-Quran kamu itu bertentangan. Ini dengan surah ini, ayat sekian. Ini bertentangan. Itu saya sangat senang dipertanyakan itu Pak. Gitu. Saya tidak fairnya di mana gitu kan.
Karena perasaan saya ya dari tadi dalam dialog bersama dengan Pak Martin ini, ya saya itu per-per saja menjawab apa yang Bapak pertanyakan. Lalu kemudian Bapak mempertanyakan atau mempermasalahkan, menuntut saya bertanggung jawab tentang penulisan Al-Quran, bahwa kenapa di dalam Al-Quran itu tidak tertulis atau tercatat bahwa Isa alaihissalam itu lahir tanggal 25 Desember. Ya itu bukan hal yang mesti saya jawab, gitu kan? Karena itu bukan patokan atau dasar keimanan kami sebagai seorang muslim. Jika Bapak menanyakan, apakah kamu percaya Isa Nabi? Ya tentu kami percaya, karena itu memang tuntunan keimanan kami untuk mempercayai bahwa memang Isa alaihissalam itu adalah Nabi dan Rasulnya Allah, gitu, sebagai utusan, seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes, gitu loh. Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 49 kan, dia itu kan utusan, gitu kan. Ya kami imani itu. Yohanes 12 ayat 49 ya. Itu. Yesus mengatakan utusan. Yohanes 7:29 juga dia kan mengatakan utusan itu. Ya kami imani itu. Karena memang itu adalah sumber keimanan kami, gitu loh. Karena Isa atau Yesus itu adalah Nabi dan Rasulnya Allah yang menyampaikan firman-Nya, gitu. Untuk menuntun umatnya itu mengetahui eksistensi Tuhannya, gitu loh. Itu Pak Martin Ale ya. Lalu kalau Bapak menanyakan harus ada tanggal sekiannya, itu bukan yang harus dijawab lah. Itu sebagai landasan iman apa itu? Ya kan? Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Aneh Bapak ini. Coba yang sedikit logis gitu loh Pak, pertanyaannya. Itu Pak Martin ya. Semua sudah saya jelaskan. Nah, saya minta pertanggungjawab Anda juga akan keyakinan Anda sendiri terhadap ajaran Anda, kan begitu. Pertanyaan Anda kan sudah kita bicarakan, sudah selesai. Apa yang Anda tanya sudah kita jelaskan semua, ya. Nah, Anda harus fair juga dong. Kalau saya tanya, Anda jawab dong. Kenapa Anda tidak bisa jawab pertanyaan saya, lalu Anda mau bertanya lagi? Ya, kenapa seperti itu? Ini kan dialog itu namanya bertanya, dijawab. Lalu orang lain bertanya, ada yang jawab, kan begitu. Ini kok Anda jadi hakim aja? Coba belajar namanya dialog. Kan belajar dulu namanya dialog itu seperti apa. Begini Pak Martin ya, saya kan begini. Saya itu bukan mencari-cari tentang kesalahan, tapi di sini itu kan saya itu mempertanyakan itu karena apa? Karena saya ingin tahu gitu loh. Kebenaran tentang Kristen ini yang Bapak anut gitu. Jadi bukan intinya kalau saya sudah tidak percaya, ya sudah. Nah, itu tandanya itu Anda sebagai seorang pendeta itu tidak ada kemampuan gitu loh Pak untuk meyakinkan orang lain gitu. Bahkan Bapak sendiri itu ragu dengan kebenaran Bapak sendiri. Karena apa? Karena Bapak tidak bisa menjelaskan tentang kebenaran di Alkitab Bapak sendiri itu. Ketika ditanya tentang kontradiksinya, ya sudah, kalau sudah tidak iman, nah itu justru ketidakmampuan Bapak sebagai seorang pendeta. Seharusnya Bapak harus bisa dong menjawab. Oh, ini kontradiksi, ya memang kontradiksi. Ya memang kontradiksi begitu, gimana? Ya memang kontradiksi kok kan. Nah, bukannya malah ini saling melengkapi bagaimananya Pak? Itu kan sudah saya jelaskan ya, atau saya sudah kasih tadi. Ayat-ayatnya itu kontradiksi. Nah, bagaimana bisa disebut saling melengkapi gitu kan? Nah, inilah sebuah beban, sebuah kendala yang seharusnya seorang pendeta itu bisa loh menjelaskan gitu dan membuktikan bahwa semuanya itu sumber kebenaran gitu loh Pak. Karena apa? Karena memang menurut Bapak saya sangat setuju. Namanya firman Tuhan kan harus diuji keotentikannya gitu loh Pak. Otentik apa tidak, layak apa tidak gitu loh. Sebagai kitab suci. Nah, kalau sekarang dibandingkan ajaran Paulus dengan ajaran Rasulullah SAW, ya tentu beda. Paulus tidak mengajarkan tentang adab-adaban. Bahkan dia mengajarkan membatalkan hukum Taurat, mengganti hukum sunat menjadi sunat hati. Nah itu. Nah, terus sekarang dosa katanya ditebus ya dengan melalui darah. Itu dosa kan kata Paulus itu bahwa
ditebus itu. Ya, penebusan dosa oleh Yesus itu kan karya Paulus gitu loh. Sementara kan pada hari hukum Allah itu akan dinyatakan, Pak. Atau apa? Akan dinyatakan lah gitu ya. Dia kan akan membalas setiap orang itu sesuai perbuatannya gitu loh, Pak. Bukan hanya modal, oh aku sudah ditebus oleh Yesus, maka aku tak lagi dan layak masuk surga. Oh, tidak kan? Bahkan tuh dalam Roma 2 ayat 5 sampai ayat 6 saja pada hari hukum Allah akan dinyatakan kan? Dia akan membalas setiap orang itu menurut perbuatannya, tidak hanya modal iman saja, Pak. Gitu loh. Nah, justru ini yang menjadi dasar pertanyaan saya itu tentang menguji keotentikan daripada kitab suci itu sendiri. Itu Pak Martin. Seharusnya kan Pak Martin menjelaskan dong sama saya. Ya. Seharusnya bagaimana caranya Pak Martin itu meyakinkan saya. Itu tantangan terbesar bagi seorang pendeta gitu. Nah, sekarang Bapak sendiri bingung. Jawab-jawab ayat-ayat sendiri, dalil-dalil yang saya kemukakan kok Bapak semuanya berdasarkan asumsi. Tanpa Alkitabiah. Ini bagaimana ini? Mana nih Mark?